Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bunda Prof. Dr. Purnamawati MPD atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan presentasi. Kami dari tim penilaian pembelajaran kejuruan dengan materi penugasan dengan ini akan membawakan presentasi hasil diskusi yang telah kami lakukan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salahuddin Seva dari Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika NIM 182604004-2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahruni Melani dengan NIM 18260411010 Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Kenalkan, nama saya Reski Wahyuni, NIM 1826004, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit tentang materi instrumen dan teknik penilaian. Dalam hal ini, penugasan. Nah, apa itu penugasan? Penugasan adalah pemberian tugas dan pekerjaan rumah yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas untuk mengukur dan memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Kemudian, tujuan penugasan adalah untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran atau assessment of learning. Langkah-langkah ini terdapat 3 fase, yaitu yang pertama fase pemberian tugas. Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, jenis tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta adanya petunjuk yang dapat membantu dan disediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu fase pelaksanaan tugas. Dalam fase ini diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru, diberikan dorongan sehingga anak tersebut mau melaksanakan, mengusahakan atau mengerjakan oleh dirinya sendiri, mencatat semua hasil yang diperoleh dengan baik dan sistematis. Yang ketiga yaitu fase pertanggungjawaban tugas. Laporan siswa baik lisan atau tertulis dari apa yang telah dikerjakan, ada tanya jawab dan diskusi, penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes atau non-tes atau cara lainnya. Kemudian yaitu metode. Di sini terdapat tiga yaitu yang pertama menumbuhkan kebiasaan belajar secara mandiri dalam lingkungan bersama atau kolektif maupun sendiri. Yang kedua yaitu melatih cara mencari informasi secara langsung dari sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan suasana pembelajaran yang menggairahkan atau rekreatif. Nah, kita lanjut ke perencanaan dan pelaksanaan penugasan. Di sini terdapat 6 poin, yaitu menentukan kompetensi yang akan dinilai, yang kedua menentukan tugas yang akan dibuat peserta didik, yang ketiga menentukan rencana pengerjaan tugas, yang keempat menetapkan pendekatan penskoran, yang kelima menetapkan batas waktu pengerjaan tugas, yang keenam merumuskan tahapan pelaksanaan tugas dan lain sebagainya. Adapun contoh dari penugasan yaitu terdapat 2, yaitu penugasan terstruktur dan penugasan tidak terstruktur. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa penugasan pendalaman materi yang dirancang oleh guru dan diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tingkat kompetensi dan kemampuan lainnya. Contoh dari penugasan terstruktur adalah misalnya PR yang diberikan guru, kegiatan perbaikan, kegiatan pengayaan, maupun kegiatan percepatan. Kemudian yang kedua yaitu penugasan tidak terstruktur atau kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa penugasan, pendalaman materi pembelajaran yang dirancang oleh guru dan diberikan kepada peserta didik yang dirancang untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi atau lintas mata pelajaran, di mana waktu penyelesaian tugas tersebut diatur sendiri oleh para peserta didik. Contoh dari penugasan tidak terstruktur ini yaitu misalnya guru sejarah.
Peserta didik disuruh untuk mengamati peninggalan sejarah yang terdekat, kemudian membuat laporannya. Contoh yang kedua yaitu misalnya guru IPA memberikan peserta didik untuk mendata nama tumbuhan di sekeliling rumahnya untuk dikelompokkan menurut tumbuhan dikotil dan monokotil, kemudian dibuat laporannya. Baik, selanjutnya penjelasan video tentang membuat penugasan, mengerjakan, menilai, dan memberi feedback pada suatu pembelajaran yang baik dan benar. Yang akan dijelaskan oleh Saudara Seva. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan mereview video tentang membuat penugasan dan mengerjakan, menilai, dan memberi feedback pada suatu e-learning yang ada di Universitas Andalas. Di sini kita lihat sang pembuat video akan masuk sebagai dosen untuk membuat penugasan. Kemudian kan peran sebagai dosen untuk membuat penugasan. Pada saat ketika peran sebagai dosen itu, kita pertama-tama harus login terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan dengan langkah membuat Aktifkan boxnya warna hijau pekat itu. Membuat sebuah asesmen untuk menambahkan penugasan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian jika asesmen telah kita buat, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan deadline dari kapan video, Kalau perlu pakai tugas itu akan dikumpulkan atau masa dari tugas itu dikerjakan. Dan selanjutnya jika sudah, kita akan save dan melihat seperti apa tampilan. Kita tambahkan untuk penilaian di akhir jika teman-teman mahasiswa telah mengerjakan tugas yang telah diberikan. Ada 8 grading dasar keluar ketika masih Itu ialah 8, dan itu adalah contoh tugas membuat video tutorial cara membuat spesimen herbarium dari yang diberikan oleh dosen. pun kita juga bisa penugasan di sisi mahasiswanya. Kita akan coba masuk di sisi mahasiswanya. Di sini kita lihat masuk sebagai mahasiswa yang mengerjakan dan mengirim tugas. Nah, kita akan login ya sebagai mahasiswa. Di sini kita lihat membuat video akan login sebagai user TISA sebagai mahasiswa. Kita siapa yang tersebut Dan melihat tugas yang telah diberikan tadi, kemudian mengerjakan tugas tersebut. Nah, sekarang bisa sampai berapa session untuk Tugas ini dilihat memiliki waktu 6 hari 6 jam. tinggal dan mengirim ya, kemudian sudah ada arti YouTube. Dan jika sudah akan di-save link YouTube yang telah dicari berdasarkan referensi yang ada. Video di YouTube tadi baru terkirim sudah lagi ke sisi Dan di sini akan logout. si dosen, kita masuk lagi sebagai dosen, kirimkan penugasan berupa. Di sini kita akan masuk kembali sebagai dosen untuk menilai dan menanggapi tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa tadi. Link video tadi ya, peran kita coba itu dari 8 mahasiswa di view-nya. Di sini cuma hanya ada 8 mahasiswa yang mengirimkan tugas dan siap dievaluasi dan dinilai. TISA. Dosen juga bisa memberikan komen berupa penugasan yang telah diberikan tadi, dan juga bisa memilih nilai apa yang akan muncul yang akan diberikan pada mahasiswa tersebut. Akan masuk ke akun TISA Alesta sebagai mahasiswa yang mendapatkan nilai 85. Di sisi Dan masuk kembali sebagai mahasiswa untuk melihat nilai yang telah diberikan atau feedback dari dosen. Kita telah lihat beberapa tentang membuat penugasan, mengerjakan, menilai, dan memberi feedback yang baik dalam suatu e-learning Universitas Negeri Andalas. Kesimpulannya berarti dalam suatu e-learning kita bisa melakukan penugasan dan mengerjakan, menilai, serta memberi feedback dalam sebuah penilaian pembelajaran kejuruan, yang mana mengefektifkan lagi di masa pandemi ini karena e-learning sangat dimanfaatkan oleh mahasiswa
maupun siswa. Kalau begitu, demikian presentasi yang telah kami bawakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Kami pamit. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.